Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seluruh jamaah, santriawan, santriawati, dan seluruh anak-anakku sekalian yang berada di rumah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sore hari ini alhamdulillah kita kembali bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambahkan nikmat karena kita pandai mensyukuri nikmat tersebut. Sholawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai kepada kita para umatnya. Setiap kita pasti selalu ingin beruntung. Setiap kita manakala berniaga, berdagang, berusaha selalu mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda dari modal. Bahkan ada dalam ilmu ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini sebenarnya Allah mengajak kita untuk berniaga. Allah mengajak kepada kita perniagaan yang kita tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Ini ada dalam surah Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Di mana bunyi ayat tersebut adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Yang artinya sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah dan orang yang menegakkan salat dan orang yang mau berinfak baik dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan dari rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka dengan mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, maka Allah akan sempurnakan pahalanya untuk mereka. Bahkan Allah akan menambahkan karunia-Nya untuk dia. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak siapa yang ingin mendapatkan perniagaan yang tidak merugi, yang tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya. Kalau memang mau itu, maka lakukan 3 hal saja kata Allah. Yang pertama, yatsluna kitaballah, membaca kitab Allah. Yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Ada istilah tilawah, ada istilah kiroah. Dan dalam ayat ini Allah menjelaskan yatluna berarti tilawah. Karena ada perbedaan antara tilawah dengan kiroah. Kalau kiroah kita membaca itu sifatnya umum. Kita bisa membaca majalah, kita bisa membaca koran, kita bisa membaca WA yang ada di HP, itu kiroah. Ya, atau kita membaca yang lain. Bahkan kita bisa membaca apa yang ada di alam semesta ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi tilawah adalah ketika kita membaca Al-Quran dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekhusyuan, bahkan berusaha untuk mengamalkan isinya. Itu tilawah. Makanya di sini adalah penjelasan kata Allah yang mau mendapatkan keuntungan yang tidak akan pernah merugi adalah yatsluna kitab Allah. Dia membaca kitab Allah. Mau pagi hari, mau sore hari, mau malam hari, silakan. Kapan kita miliki waktu itu, gunakan untuk senantiasa membaca kalam-kalam Allah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalam yang tidak akan pernah bosan untuk diperdengarkan dan untuk kita dengar. Kita membaca Fatihah saja
Satu hari berapa kali? Apakah bosan kita membacanya? Tidak. Bukan cuma dalam sholat, di luar sholat sekalipun. Kita membaca Fatihah dan terus kita berusaha untuk meyakini dan memahami apa isinya plus mengamalkan apa perintahnya. Itu perniagaan yang pertama. Perniagaan yang kedua adalah aqamus shalah. Orang yang menegakkan sholat. Di sini Allah membahasakannya dengan kalimat aqoma. Ya, mendirikan. Kenapa? Karena sholat dilaksanakan tidak cuma satu kali dalam satu hari. Tapi berulang kali. Yang fardu ada 5. Tambah lagi yang sunnah-sunnahnya. Ada qobliyah, ba'diyah. Yang Allah janjikan. Siapa orang yang sholat 12 rakaat. Allah akan siapkan satu rumah nanti dalam surga. Sholat yang dimaksud adalah qobliyah, ba'diyah. Ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat duha, ada sholat hajat. Bahkan di bulan Ramadan ini ada tambahan sholat yang dianjurkan dan sifatnya sunnah buat kita, tapi muakkad, sangat dikuatkan, yaitu tarawih. Ya, mau 8 rakaat, yang penting ayatnya panjang. Ya, atau mau 20 rakaat, walaupun nanti ayatnya agak pendek. Cuma pandai orang Indonesia itu atau orang-orang kita itu menggabungkan, ya, pengennya dengan surah atau ayat yang pendek, tapi rakaatnya pun sedikit. Tapi intinya, aqamus shalah, siapapun yang mendirikan sholat, bukan cuma sekedar ritual dia melaksanakan sholat, tapi dia betul-betul memahami apa yang terdapat dalam sholat itu. Dari mulai bacaannya, dia benar-benar perhatikan dengan baik, tidak asal-asalan. Karena dalam sholat itu ada rukun qauli yang harus diucapkan dengan lisannya. Kemudian dia betul-betul menjaga sholat dengan waktu-waktunya. Selalu mengupayakan di awal waktu. Disiplin dengan waktu. Tidak istilah orang Cibinong bilang mah durcong. Ya, maksudnya apa? Baru saja beduk langsung sholat. Itu yang bagus. Tapi ada yang congdur. Maksudnya apa yang congdur? Yang baru saja dia melaksanakan sholat, tapi kemudian gak lama sudah bedug lagi atau sudah azan lagi. Artinya apa? Dia melaksanakan di akhir, nauzubillah. Tapi ini betul-betul dia jaga waktunya. Dia juga betul-betul menjaga daripada apa gerakan-gerakannya. Tidak asal-asalan. Karena selain rukun qauli ada juga rukun fi'li dalam sholatnya. Dan dia yakinkan dan dia niatkan semuanya semata-mata lillahi ta'ala. Itulah perniagaan kita yang kedua dengan Allah. Dan perniagaan yang ketiga dengan Allah adalah ketika wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka mau menginfakkan harta yang Allah titipkan kepada mereka, yang Allah anugerahkan kepada mereka. Baik dengan cara rahasia, tanpa ada orang yang tahu, atau terang-terangan, jelas, dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh orang yang menerimanya, silahkan. Semua diniatkan adalah yarjuna tijarotal lan tabur. Manakala itu dilaksanakan, dia membaca Al-Quran dengan penuh keyakinan, keimanan, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh pengamalan, insya Allah dia sudah melakukan transaksi dengan Allah. Dia tegakkan sholat, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Dia sudah berinfak dengan harta. Karena beda antara infak dengan sodako. Ya. Kalau sodako bisa materi, bisa non materi. Bisa berupa barang, bisa juga non barang. Karena senyum juga sodako. Tapi di sini infak adalah ketika kita mau mengeluarkan harta yang Allah titipkan. Semata-mata lillahi ta'ala. Subhanallah. Liwafiyahum ujurahum. Maka Allah akan sempurnakan untuk mereka pahalanya. Bahkan ada bonus tambahan dari Allah. Wa yazidahum min fadlih. Allah tambahkan karunia-Nya untuk mereka. Subhanallah, mudah-mudahan 3 hal ini tidak kita sia-siakan. Karena ini adalah perniagaan kita. Ini adalah keuntungan yang sudah Allah siapkan pahala yang sangat besar buat kita. Manakala kita mau melaksanakannya semata-mata lillahi ta'ala, mengabdikan diri kita hanya untuk Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.